Sebenarnya gue nggak terlalu familiar nih, tapi setelah gue baca ya, oh ternyata ini lumayan relate. Kiasu itu akhirnya membuat orang prepare-nya itu bener-bener all out. Gue ngerasa di umur gue yang saat ini, tuh gue ngerasa gue udah kehilangan beberapa banyak kesempatan dan juga momentum untuk nih ada yang udah lebih sukses, ada yang udah punya perusahaan sendiri. Karena perbandingan itulah yang membuat kita itu merasa kehilangan sukacita. Jangan terjebak kepada fenomena, tetapi coba ketahui nomena. Orang yang tumbuh di lingkungan yang sama belum tentu dong hasilnya akan menjadi orang yang sama. Pasti. Iya. Karena gini, pada dasarnya dirimu dengan temanmu itu pada dirinya sendiri sudah berbeda dan unik. Apa yang aku miliki hari ini belum tentu dimiliki orang lain. Dan apa yang orang lain miliki belum tentu aku miliki. Iya, Gak usah iri. That's it. Percayalah bahwa bagian inilah yang Tuhan mau kita explore, Iya. yang mau kita kerjakan. Kita tahu siapa penemu lampu pijar? Tahu. Thomas Alva Edison. Ternyata enggak. Aku lupa namanya dia siapa. Oh, Pokoknya iya. orang berjanggut. Gue. Oh, janggutnya segini, Bos. Berjanggut kan? Hello warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan sama seperti episode sebelumnya, hari ini kita masih bersama dengan salah satu rekan teman pendeta pastor penginjil, Ko Albert Kurnia. Gila, namanya borong semua ya. Iya, iya. Apa pendeta pastor penginjil. Waduh. Kira-kira teman-teman percaya gak kalau kita tuh udah seminggu gak ketemu, kita baru syuting episode baru dengan baju yang sama, pakaian yang sama. Cuma bedanya kali ini kita kedatangan kopi ya. Kopi. Iya, kopi ya, arah kopi teman-teman, bukan sponsor sebenarnya. Cuma arah kopi itu yang meninggalkan sebuah kenangan. Karena kalau teman-teman nonton episode pertama Hello God on Topic, gua dan Ko Andre yang Minum lagi kopi ini. minum kopi ini Persis sama Americano. Gua Americano, dia cafe latte. Cafe latte. Iya, karena As kita- usual lah, dia iya. selalu cafe latte. Betul, kita kan penyuka kopi kan. Cuma doi lagi sabatikal ya hari ini ya. Kurang ajar dia ketawa. Enggak lah, lagi belajar. Lagi belajar. Bukan sabatika. Iya, jadi lagi belajar. as we speak right now, dia lagi di Bali. Bukan Ya. healing, tapi lagi belajar. Conference. Oke lah, teman-teman, kemarin minggu lalu atau episode sebelum ini, gue sama Ko Albert kita bahas tentang financial ya. Kita bahas tentang sudut pandang duit dari kekristenan dan khususnya dari teman-teman youth yang saat ini dalam usia-usia menikmati uang ataupun punya uang, mengejar uang gitu. Gimana cara kita melihat uang dengan lebih baik, lebih bijak, dan melihat uang itu sebagai instrumen untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, cuman kita sudah move on dari itu. Kita sudah terberkati oleh kopi ini, bukan oleh uang. Tapi saya. Kita masuk ke episode selanjutnya. Kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya gue nggak terlalu familiar nih, tapi setelah gue baca ya, oh ternyata ini lumayan relate dengan kehidupan Di Jakarta. di Jakarta maupun di dunia ya. Ya. Kiasu. Kiasu. Kiasu, what is kiasu? Teman-teman Hokkien mungkin tahu ya. Kiasu itu apa ya? Kiasu itu sebenarnya hate to be lose. Jadi Hate to be benci untuk kalah gitu. Benci untuk kalah atau kehilangan? Ya, kehilangan juga Kehilangan, bisa. kalah gitu. gitu. Lu orang Hokkien bukan? Aku orang Hokkien tapi nggak bisa. Oh, gak bisa. 我只能够讲华语。我不知道你说什么。所以弟兄姐妹们平安。 Bisa ada translator kan tadi? Biar lucu, biar ada translator gitu. Lu boleh kasih tahu tuh artinya apa? Artinya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Oke. damai sejahtera, shalom, Oh. ping-an, Iya, ping-an itu ping-an. shalom. Ya, ada. Sorry, gue gak kuat. Be peace upon you gitu. Aduh, lucu banget kalau sorry, gue masih menikmati yang tadi barusan. Iya, jadi Kiasu ini ya hilang apa tadi, takut. Takut untuk kehilangan atau takut untuk kalah. Jadi kayak ada satu semangat untuk fight, gitu. Oh, bukan Untuk dapat the best position, the best achievement gitu. Oh, boleh nggak gue Mungkin begitu loh ya. Iya, mungkin begitu. Gue kasih contoh kali ya. Mungkin kayak misalkan gue memperebutkan juara 1 gitu ya. Itu kiasu tuh kalau misalkan gue kalah gitu. Atau Ya, kiasu jadi banget sih gitu. lebih ke arah sebenarnya gini, kiasu itu akhirnya membuat orang prepare-nya itu bener-bener all out.
gitu loh. Jadi belajar mungkin bisa biasa orang 8 jam, dia jadi 14 jam gitu loh. Karena kiasu, karena ya pokoknya aku sebisa mungkin pokoknya aku menang gitu loh. Aku mendapatkan posisi yang bagus. Aku gitu. mendapatkan apa? Nah, memang kemarin di dalam topik yang minggu lalu kita udah bahas itu, kita udah bicara sedikit tentang profil dari Singapura gitu. Dan mereka seperti aku bilang bahwa keberhasilan si anak di kemudian hari itu ditentukan dari sejak kecil dia itu sekolah di mana. Gitu. Jadi kalau misalnya nih goal kita gini, misalnya ya contoh ya, kita mau kerja di brand mobile phone yang terkenal, yang lambangnya itu adalah buah gitu ya. Salah. Lu nggak pakai handphone itu. Gue juga nggak pakai handphone itu. Misalnya. Mau kan pendukung banget ya. Parentsnya itu mau anaknya itu harus kerja di sana. Iya. Nah, berarti mungkin dari sejak dia mungkin sejak SD langsung dipikirin, wah ini profilnya harus gimana? Oh, ternyata harus dari sekolah A, dari harus tamatan B begitu, harus di Univ C gitu. Nah, langsung dibikinin istilahnya career path-nya. Nah, gitu loh. Jadi sehingga orang, wah lu kalau nggak bisa sampai sini berarti lu nggak bisa ke sini. Gitu. Jadi that's why mereka itu mati-matian. Ada sampai jemaat gue begini ya. Jadi anak yang usia kelas 6 SD kalau sekolah di local school, itu mereka akan menghadapi namanya PSLE. Aku nggak tahu, aku lupa singkatannya apa. Tapi kurang lebih kalau zaman lu mungkin itu UNAS. UNAS, zaman gue itu EPTA-EPTANAS. Oh, ujian nasional. Like that lah. PSLE. PSLE itulah menentukan lu waktu secondary atau SMP, lu dapat sekolah apa. Begitu. Nah, terus nanti menariknya gini, kalau di Singapura itu secondary itu 4 tahun. SMP ya. SMP ya, secondary 4 tahun. Abis itu aku lupa kalau nggak salah menghadapi namanya, aku ini ya, nanti teman-teman kalau saya salah mohon dikoreksi. Menghadapi namanya A-level atau O-level. Aku ketukar gitu, suka ketukar. Ya itulah, sebutlah misalnya A-level. Kalau salah tolong ya teman-teman koreksi ya. Misalnya katakan A-level. Ketika mereka menempuh A-level, itu akan menentukan ke berikutnya itu ada 2 pilihan. Kalau kita kan cuma high school ya. Artinya SMA. Mereka ada 2 pilihan. Yang pertama junior college. 2 tahun. Atau poly 3 tahun. Poly itu mungkin di Indonesia itu adalah SMK. Iya, gue tau. Makanya gue mau ngarah ke sana. Antara lu pilih SMA atau lu pilih SMK gitu ya. Nah, kebanyakan orang-orang yang dianggap pandai itu dimasukin ke JC, Junior College. Oh, itu gua tuh. Nah, jadi orang-orang yang bisa masuk JC itu adalah orang-orang yang mempunyai nilai di A-level itu bagus. Kalau dirimu tidak bagus, maka dirimu tidak bisa masuk ke JC, masuknya ke Poli. Nah, sekarang wacana ini akhirnya bergeser untuk membawa orang melihat bahwa sebenarnya JC sama Poli itu nggak ada yang which one is better. Tergantung memang akhirnya kayak seperti panggilan. Oke, itu nah, cuma memang menarik ya kalau Poli ternyata kalau kita di SMK, maaf ya, bukan menjelekkan Indonesia, tetapi kayaknya profil SMK itu kan kurang legit gitu kan. Masih dalam perkembangan. Iya. Tapi kok di sana itu memang bener-bener udah kayak penjurusan kuliah. Maksudnya lu mau belajar animation, dirimu mau belajar bank financial, mau belajar apapun itu banyak gitu loh. Jadi menarik untuk seorang anak mau belajar itu dari sejak Poli. Gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dirimu nilainya mencukupi, bisa punya chance untuk masuk JC, Junior College. Nah, kebanyakan univ-univ yang sakti-sakti itu. Yaitu katanya pokoknya NUH, NTU. Itu kalau lu udah masuk sana, itu udah dianggap manusia setengah dewa. UI-nya Singapura gitu. Ya. Kok Harvard-nya Asia. Oh, Harvard. Jangan UI Singapura dong. Ditingkatin loh levelnya Harvard. Iya, Asia. itu nomor 8 di dunia loh. UI itu katanya nomor 1000 di dunia.
Jadi jangan iya. kedengaran orang Singapura diri. Sorry. Gua kayak terlalu merendahkan si NUS ini. Harvard Singapura. Nah, jadi mereka kalau misalnya mau masuk itu, ya itu kampus bergengsi sih. Itu bergengsi banget. Iya, Jadi iya. orang kalau udah masuk sana itu dipikir, wah udah otaknya nggak tahu terbuat dari apa. Iya, kayak baru-baru ini gue ngomongin deh. Itu salah satu universitas yang kayak bagus banget kalau lulusan sana dilirik sama perusahaan-perusahaan besar. Yes, gitu loh. Nah, artinya kan begini, ketika dirimu tidak bisa masuk ke 2 univ itu, berarti lu dapat chance kerjanya akan kecil. Gitu. That's why dari sejak kecil PSLI orang tua kiasu Takut. gitu. Takut anaknya misalkan nggak punya posisi di masyarakat dan Yes. sebagainya. Oke. Exactly. Oke, paham. Jadi mungkin teman-teman udah dapat gambaran singkat tentang arti dari kiasu ya. Kiasu itu artinya kita ada sebuah ketakutan kalau kita kehilangan, kalau mungkin yang dari cerita lu tadi kehilangan sebuah chance untuk Iya. anak ini misalkan menjadi sebagainya. Cuman kita mau ngomongin tentang apa yang kita alami gitu. Apa yang generasi youth dan teman-teman di sini banyak yang nonton mungkin saat ini lagi kuliah, lagi kerja, itu kita bisa ngomongin tuh tentang takut hilangnya sebuah kesempatan gitu. Karena kan umur gue ya, ini soalnya gue relate nih, gue langsung ngalamin. Gue ngerasa di umur gue yang saat ini 25. Ya siapa tahu gak ada yang tahu kan 25 tahun. Itu gue ngerasa gue udah kehilangan beberapa banyak kesempatan dan juga momentum untuk, ya kalau kita bahasanya ya orang-orang di umur gue 25 nih, ada yang udah lebih sukses, ada yang udah punya perusahaan sendiri, ada yang punya ini, dan disinilah gue podcastan dengan lu. Itu prestasi loh. Gue tidak bilang itu sebuah kegagalan, tidak, itu prestasi gitu. Ya. Maksudnya apakah itu sudah terlalu terlambat gitu untuk menyadari kalau gue udah kehilangan nih kesempatan hidup gue untuk menjadi lebih sukses atau lebih baik. Ya gini loh, kadang kita itu manusia itu selalu kayak nggak puas lah. Kita selalu melihat orang yang mungkin posisinya lebih tinggi dari kita dan kita merasa kita udah compare. Kok aku nggak bisa ke sana ya? Kok aku itu masih di sini ya gitu. Tetapi kadang kita itu juga orang yang di bawah lihat kita itu kita udah berhasil. Kita itu kadang suka akhirnya poin gue adalah kita suka comparison. Oke. Kita selalu membandingkan sama orang lain. Nah, terkadang yang kita lupa adalah yang kita lihat pada diri orang lain. Misalnya lah, si A temen gua usianya sama, dia sudah punya owner bisnis misalnya. Atau dia adalah seorang, kalau kerja sama orang misalnya dia sudah direktur ternyata, usia 25 direktur misalnya. Wow, kan maksudnya gila lu kok bisa sih, kok gua masih kok gua masih di sini ya. Karena kita ngukur diri kita dari gaji dia. Gaji lu berapa? 3 digit men. Gitu. Setelah 20 tahun maksudnya. Enggak. Maksudnya dia 3 digit terus kita itu masih kita bergumul untuk jadi 2 digit itu pakai doa dan puasa baru bisa misalnya gitu ya. Itu aja belum tentu dikasih. Nah, akhirnya kita itu ini karena perbandingan itulah yang membuat kita itu merasa kehilangan sukacita. Nah, poin gue gini loh. Yang kita lihat itu fenomena gunung es. Oh gimana tuh fenomena jadi, gunung es ya? Kamu nggak tahu yang terjadi di bawahnya. Bisa jadi loh ya. Dia untuk mendapatkan posisi itu dia berdarah-darah. Kamu cuma lihat dia di atas saja. Iya. Tetapi apa yang dia lakukan itu sungguh berdarah-darah. Misalnya ya. Yang kita nggak tahu prosesnya kok. Betul. Makanya aku melihat beberapa orang-orang yang sukses itu mengatakan, maksudnya dia cerita story-nya. Loh aku bisa sampai di titik ini, lu jangan lupa loh. Bahwa aku mengalami banyak hal yang negatif. Banyak hal yang kamu gak lihat di dalam frame kamera atau di dalam real life. Nah kita jangan jangan terjebak kepada fenomena, tetapi coba ketahui numena. Oh ini gue baru pertama kali dengar. Numena itu adalah fenomena sesuatu yang terlihat. Nomena itu sesuatu yang tidak terlihat. Oh oke. Ya fine, behind the scene-nya gitu loh. Bahwa ternyata tidak mudah.
Aku ada misalnya ada satu jemaat, satu rekan yang baik lah, rekan pelayanan yang sangat baik. Bro yang biasa duduk di kursi lu. Itu kan satu rekan pelayanan yang baik kan? Ya, rekan bukan rohaniwan. Oh, bukan maksudnya. rohaniwan. Oke. Sibuk sekali. Sehingga kita biasa kalau di Singapura itu mau rapat itu 8:30 malam. Beberapa kali itu dilakukan jam 9 malam. Dan sangat tight sekali. Loh, bukan karena apa, tapi di tengah segala kesibukan itu mereka meluangkan waktu. Dan ketika aku ngobrol, ternyata lu bayangin, dia bisa rapat itu sejak 7:30 pagi. Terus tidak berhenti sampai makan siang, bahkan ke toilet pun tidak bisa. Jadi misalnya rapat 7:30 sampai 8:30, 8:30 lanjut rapat lain lagi. Lanjut. Itu sampai makan siang benar-benar literally sampai jam 1, and then lanjut lagi sampai bisa jam 7:30 malam. Loh, maksud gue gini loh, kadang kan kita berpikir gini, aku mau gaji aku 3 digit dong, aku mau gaji aku makin banyak. Tunggu dulu, lu mau nggak bayar harganya? Lu jangan mau reward without pain. There is no gain without pain. Gitu. Pain is gain. Iya benar. Gitu. Nah, gue suka benar. Jadi artinya orang bisa sampai di titik sana. Ya lu jangan ini dong. Jangan, maksudnya kita itu cuma jealous terhadap sesuatu yang itu fenomena. Iya. Tetapi kita tidak pernah tahu nomenanya seperti apa. Iya. Gitu. Nah, aku juga pernah ada satu rohaniwan yang berpikir, enak ya jadi lu ya diundang ke sana kemari. Loh, tunggu. Maksud lu apa gitu? Lu iri dengan posisi gua? Enggak juga loh, enggak usah iri. Hari ini misalnya aku di dalam titik ini, jangan lupa waktu dirimu tidur, waktu dirimu me time, aku ikut seminar, aku belajar, gitu loh. Sekali lagi, once again, saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi gini loh, kita seringkali iri sama orang karena kita nggak tahu prosesnya. Iya. Tapi ketika kita melihat prosesnya, belum tentu loh kita akan mengatakan aku sanggup dan aku bisa. Ini kan persis kayak Petrus kan? Iya. Ketika Tuhan katakan ini pertama dimulai dari ibunya Yohanes dan Yakobus. Tolong dong, anakku itu satu di kananmu, satu di kirimu. Oh, engkau harus minum cawannya aku minum. Oh, anakku bisa, pasti sanggup, gitu loh. Loh, jangankan minum cawan Tuhan. Iya. Begitu dikepung sama serdadu aja semuanya tunggang langgang lari. Iya. Kamu belum disalib, gitu loh. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku mau di detik itu loh ya? Iya. Nah, jadi kadang kita itu begitu loh. Aku mau di sana, tetapi ketika kamu harus menjalaninya, oh sorry, nggak mau, aku nggak mau. Iya. Aku mau itunya, gitu. Cuma kita ngomong, ya itu lumayan menarik sih. Gue juga sempat sering juga kepikiran ya kalau orang-orang yang udah berhasil gitu, terus kita melihat di umur dia yang berhasil, dia udah melakukan extra miles yang udah dia lakukan untuk mencapai ke sana gitu. Yes. Nah, cuma kan gue juga kepikirannya gini. Kalau misalkan gue udah melihat dia sukses dan gue tahu posisinya, kan gue juga melihat kayak gila ya, coba gue melalui jalan yang sama. Coba gue juga menempuh jalan yang sama, atau enggak at least kenapa dia bisa sukses gue belum gitu ya. Akhirnya timbul sebuah penyesalan. Padahal kita tumbuh di let's say lingkungan yang sama, SMA yang sama, kuliah yang gak beda jauh lah, sama-sama swasta 11-12. Cuman akhirnya dengan opportunity yang beda gitu. Gitu. Karena gini loh, Jul, aku rasa ya, maksudnya ada juga keterlibatan Tuhan di sana. Orang yang tumbuh di lingkungan yang sama belum tentu dong hasilnya akan menjadi orang yang sama, pasti. Karena gini, pada dasarnya dirimu dengan temanmu itu pada dirinya sendiri sudah berbeda dan unik. Misalnya lah contoh, lu suruh teman lu pimpin podcast, nggak bisa, mungkin loh ya. Iya. Nggak sefasil lu. By the way teman-teman ya, ini kalau kamu lihat ini benar-benar without script loh. Ini without script, without script. Jadi semua pembicaraan ini mengalir. Bagi aku ini Julius adalah seorang yang memang punya talent di sana, gitu loh. Loh, tapi gini loh, kan nggak bisa temanmu mungkin tidak bisa mengerjakan bagianmu dan kamu tidak punya passion seperti dia. Iya benar. Gitu. Nah, bisa jadi memang panggilannya lain, gitu loh. Nah, makanya balik lagi ke seperti minggu lalu, aku angkat topik perumpamaan talenta. Iya.
Kerajaan surga seperti seorang tuan yang mempercayakan harta itu kepada hamba-hambanya. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1. Alkitab bilang gini, masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Yang artinya gini, kalau 5 dikasih 1 nggak efektif, 1 kasih 5 muntah darah. Ngerti nggak? Iya, Jadi aku percaya begini, apa yang aku miliki hari ini, belum tentu dimiliki orang lain. Dan apa yang orang lain miliki belum tentu aku miliki. Iya, Nggak usah iri. That's it. Percayalah bahwa bagian inilah yang Tuhan mau kita explore, yang mau kita kerjakan. Nah, bisa nggak kita mau jadi seperti dia? Ya bisa, tetapi di satu sisi ibarat gini loh. Aku itu nggak suka, misalnya apa? Misalnya apa tuh? Akuntansi lah. Oke. Aku nggak suka. Suruh belajar bisa nggak? Ya bisa, tetapi kan beda dengan orang kalau belajar sesuatu yang dia suka. Iya, beda passion lah ya. Beda passion. Nah. Gitu loh. Aku percaya manusia itu limitless untuk mau belajar apapun bisa. Apapun mau dipelajari bisa. Tetapi orang yang punya passion di sana akan membuat itu akselerasinya lebih cepat. Iya. Begitu. Kalau aku punya hati untuk belajar akuntansi, maka mungkin untuk menguasainya aku butuh 1 minggu. Tetapi orang yang memaksa diri mungkin butuh waktu 1 bulan. Misalnya begitu loh. Iya. Nah, kita bisa nggak sih seperti itu? Ya bisa. Ya cuma akhirnya kayak lu skrup sama baut gak cocok. Lu mau paksain bisa, ya bisa, tetapi kan lu kayak ya lelah juga ya. Maksudnya lu ngerjain sesuatu yang lu benci, yang lu gak suka. Harusnya lu mengerjakan sesuatu dengan hati lu gitu, balik lagi. Gitu. Itu tadi ada sedikit buka kartu ya, tidak ada skrip. Nama saya jadi jelek. Loh, kok jadi bercanda. Itu ditutup dengan pujian soalnya. Thank you lah. Tapi balik lagi, Yohanes 3:30. Dia yang harus makin besar dan aku harus besar, aku semakin kecil. Sesaat gue lupa apa ya isinya, terus lu ngomong duluan. Jadi inget alam. Iya, thank you loh kok. Untuk lu ngomong duluan. Gue tadi sesaat takutnya gue lupa gitu. Iya, coba kalau kita lihat ya, Kiasu dari si takut kehilangan kesempatan, kehilangan momentum dan sebagainya, kita udah bahas career wise gitu. Ada banyak teman-teman yang mungkin saat ini terlalu attach ke sesuatu kok. Aus juga abis ini deh. Terlalu attach tuh maksudnya kayak kita tuh terlalu terikat dengan sesuatu sampai kita nggak mau kehilangan itu gitu loh. Kalau tadi kita bahas secara karir, secara kesempatan dan opportunity, gue mau ngomongin sesuatu yang terikat secara misalkan relasi, terikat secara emosional gitu. Ini gue punya banyak contoh nih. Kalau relasi, contoh gimana? Kalau relasi misalkan soal pacaran, gue nggak mau itu kehilangan pacar gue. Ini misalkan ya, tapi di dunia asli juga sih. Tapi misalkan gue nggak mau cinta itu. Mati gitu lah. Gue cinta mati sampai dia, sampai gue melakukan hal-hal bodoh. Makanya lu pernah dengar sebuah kutipan kan, love will make you do crazy things. Ya. Tahu nggak siapa yang ngomong? Gak tahu. Will Smith pas dia nampar orang di Oscar itu. Tapi bahasa mungkin lebih kontekstual adalah kalau udah namanya cinta, tai rasa coklat. Iya. Gitu. Kan gitu iya, ya. Iya gitu. Iya benar. Boleh lah gue gitu kan. Gue terima. Yes. Atau enggak nih misalkan, ini gue nggak tahu lu pernah atau enggak, cuman kalau misalkan lu punya hewan peliharaan, kucing, anjing, gue punya kucing banyak. Mungkin teman-teman banyak tahu. Lu udah sesayang itu sama dia, lu nggak mau kehilangan hewan peliharaan lu nggak mau kehilangan misalkan anjing atau kucing yang lu udah sayang bertahun-tahun gitu. Ya. Sampai akhirnya timbul sebuah ketakutan yang luar biasa tinggi akan kehilangan itu. Kiasu jadi. Masuk sorry. Biasanya kiasu itu bukan ke arah relation, tapi lebih ke arah, setahu gue ya, lebih ke arah pencapaian achievement berupa working gitu. Oh, I see. Tapi bukan kiasu gini, bukan kiasunya itu mempertahankan ke relasi. Aku soalnya nggak pernah dengar konteksnya kiasu begitu. Nah, tetapi menanggapi apa yang lu katakan, gini loh, kita mencintai sesuatu itu wajar. Maksudnya aku mencintai pasanganku, aku mencintai anakku, aku mencintai pacarku, itu wajar dan harus dong. Dan harus gitu. Cuma yang problem kan begini, kalau cintaku kepada dia melebihi cintaku kepada Tuhan. Nah, alat pengujinya adalah begini biasanya. Ketika pasangan itu mengajak dirimu melakukan sesuatu yang melanggar Alkitab. Iya. Mana yang kamu taati?
Mana kamu yang taati? Kamu mentaati Tuhan atau menyenangkan dia? Itu aja poinnya. Nah, pada waktu Saul itu diperhadapkan, itu kalau nggak salah di 1 Tawarik 26 ya kalau nggak salah. Hebat Atau sekali. kalau nggak Tawarik apa raja-raja Samuel di Samuel kalau nggak salah. Samuel bilang, hari ketujuh aku pasti datang. Pasti aku datang. Oh, ini konteksnya sebelum Daud nih teman-teman ya. Sebelum Daud ya. Aku pasti datang. Tetapi ternyata Israel ini kan waktu lawan Filistin kocar-kacir. Iya, Di tengah kondisi kocar-kacir dia bingung terdesak. bagaimana caranya menarik simpati rakyat. Diambil kurban bakaran, dia bakar. Di hari ketujuh. Pada waktu itu Samuel nongol. Dan Samuel katakan, Woi. kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Ya karena mereka meminta. Nah di sana lu lihat ya, Saul diperhadapkan kepada pilihan gini. Pada waktu aku membakar bakaran, itu adalah sesuatu hal yang salah loh. Karena yang boleh cuma imam. Raja tidak boleh. Iya, which is Samuel pada saat itu. Which is sebenarnya pada waktu dilakukan itu dosa dong. Iya. Sekarang dia diperhadapkan sama berhala begini loh. Aku mau diterima tapi melanggar firman. Atau aku mungkin sesaat merasa aku dibuang, tetapi aku taat. Dan dia pilih berhala. Nah lu nangkep kan poinnya. Jadi maksudnya pada waktu lu berhubungan dengan pacar lu, kekasih lu, dan diperhadapkan pada situasi, lu mau taat firman atau lu mau taat sama dia, di sanalah kamu akan dilihat. Di saat dirimu memilih dia, berarti pacarmu adalah Tuhanmu. Gitu. Dan itu sudah mengganti posisinya Tuhan. Nah di sanalah itu dosa. Tapi pada dasarnya kita mencintai apa yang kita miliki. Iya. Itu nggak salah. Gitu. Tetapi cinta kita melampaui cinta kepada Tuhan, itu menjadi masalah. Makanya Yesus ngomong gini dalam Lukas. Berapa ayat berapa? Kayaknya 14 deh. Oh iya. 14. Kalau kamu tidak membenci papamu dan ibumu, kamu tidak layak ikut aku. Itu maksudnya bukan pengertiannya saat ini, teman-teman bencilah your parents, hate your parents gitu. Bukan itu ya, bukan itu. Itu berbahaya. Tetapi ini berbicara tentang keutamaan Kristus. Banyak orang berpikir bahwa nomor 1 itu Tuhan, nomor 2 keluarga. Cara berpikir ini menurut aku cara yang salah. Karena kalau Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, nomor 3 biasanya pekerjaan atau pelayanan, nomor 4 ya gitu, tukeran lah. Iya. Berarti Tuhan tidak ada di nomor 2 kan gitu. Tuhan tidak ada di dalam pekerjaan kan 3, begitu. Iya. Karena Tuhan cuma nomor 1. Nomor 1. Ya, harusnya enggak. Harusnya konsepnya Tuhan itu merembes ke semua. That's why kita harus sebut dialah yang utama. Dan dialah the only one. Dia bukan one of, tapi dia adalah the only one. Nah Tuhan mau di dalam perintah Lukas itu untuk membenci bukan berbicara sekarang saya harus benci dan marah sama papa mama. Bukan, tetapi dia utama. Yang artinya Tuhan itu menghendaki posisi yang utama. Ketika dirimu diperhadapkan kepada taat sama Tuhan dan taat sama orang tua, yang sementara taat sama orang tua ini adalah melanggar firman. Iya. Ya, dirimu yang mana? Gitu loh. Oh, jadi ini by case ya. Ya. Bukan berarti lu karena orang tua saya baik tapi Tuhan lebih baik, saya mengikut Tuhan, bukan gitu. Bukan. Jadi kalau diperhadapkan sesuatu yang melawan firman Tuhan, iya, yaitu dengan cara taat sama orang tua, lalu pilih mana gitu loh. Gitu. Balik lagi. Gue jadi inget ini harusnya lu nyadar ya. The greatest of all time. The grace of all time. The greatest of all time. Iya, good kan. Iya, lu pernah dengar khotbahnya gak? Ini harusnya di Singapura waktu itu gue soalnya dengar. Ini off konteks dikit ya. Soal ilustrasi yang lu barusan pakai itu mirip sama kayak ketika kita memprioritaskan sesuatu, which is kayak tadi nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Tuhan 1 tuh salah sebenarnya. Tuhan ada di semua kan. Yeah. Terus habis itu apakah kita menteri Tuhan sebagai the greatest of all time berarti? Nangkep gak maksud gue?
harusnya bukan dia the greatest, dia the only one. Ketika kamu katakan dia the greatest, gini loh, berarti kamu itu menyetarakan diri Tuhan itu dengan benda-benda ini, gitu loh. Tetapi dia itu adalah yang lain. Dia itu tidak bisa disetarakan dengan benda-benda ini. Kalau greatest kan gini, di antara meja di barang di dalam meja ini mana yang paling? Nah, berarti misalnya aku ngomong ini, berarti kamu sedang mengatakan bahwa barang ini layak disetarakan dengan ini. Misalnya gitu. Tetapi Tuhan nggak begitu. Tuhan itu sudah another dimension lah kalau aku bilang. Tidak disetarakan. Dia tidak bisa disetarakan. Karena bagaimana lu bisa memposisikan gini, Tuhan dengan parents, mana yang lebih berharga? Loh, ya nggak bisa dong. Ini bisa. Creator dan ini adalah creation. Iya, levelnya sama. Iya, that's the point. Yes. Makanya harusnya dia yang terutama dan tidak ada yang lain. Oke. Itu. Iya, itu sedikit glimpse ya. Menurut gue itu lumayan menarik. Glimpse itu apa sih? Glimpse. Kenapa lu tiba-tiba nanya itu? Enggak, aku nggak tahu. Oke. Apa itu glimpse? Lagunya Joji, The Glimpse of Us. Enggak, canda-canda. Glimpse itu maksudnya sekilas. Setahu gue ya, coba teman-teman feel free buat cek Google Translate buat tahu glimpse itu apa. Setahu gue sekilas, kayak kilasan kita bentar aja gitu kan. Kayak makanya itu sedikit sesingkat itu kita bisa bahas tentang bagaimana Tuhan bisa menjadi yang terutama gitu. Kita balik ke topik utama. Kayashu. Si bahasa Hokkien ini. Gue setiap kali sebut kayak agak ganjel. Iya, agak ganjel gitu loh. Takutnya disalah konsepnya atau disalah artikan. Kan tidak enak ya teman-teman semua. Kita di sini godly loh. Enggak ya, kita sama-sama manusia berdosa ya. Balik ke ini tadi. Kalau kita ngomong konteksnya adalah untuk sebuah achievement pencapaian ya, kayak tadi lu udah sempet cerita tentang anak SD baru kuliah harus diperhadapkan dengan banyak situasi. Lu pernah nggak merasa takut gagal? Pernah lah, pasti pernah lah. Sebenarnya gue kalau di GKI Singapura sebagai pastor pun juga takut gagal dan takut tidak bisa membawa jemaat untuk mengalami spiritual growing lah. Jadi aku baru menyadari satu hal, maksudnya gini, ini satu hal yang harus diingat juga sama teman-teman. Orang yang mendapatkan misalnya salary lebih tinggi, jangan lupa tanggung jawab lebih banyak. Benar. Dan keputusan dia penting sekali untuk juga menentukan misalnya nasib di bawah dia. Begitu. Nah, aku yang khawatirkan itu, dan khawatirku adalah keputusan yang aku ambil itu bisa keliru dan ini menentukan direction. Nah, itu yang menjadi kekhawatiranku. Jadi lebih ke arah kayak beban tugas tanggung jawab. Bener nggak ya? Aku bisa nggak sih menjadi yang menolong orang untuk bisa elevate apa yang ada gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah istilahnya ketakutan. Iya, mungkin kegelisahan gitu. Kegelisahan. Nah, ya itu maksud gue mau ngarahnya ke situ. Setelah lu tahu, kita tahu, gue tahu gitu tentang apa yang gue takuti untuk gagal, atau mungkin bahkan udah mengalami gitu kegagalan itu. Cara kita cope dengan hal itu gimana? Cope tuh maksudnya cara kita mengatasi perasaan kegagalan itu, atau mengatasi ketakutan gini ya. Kita ada dua konteks berarti. Satu, kita belum gagal tapi kita takut gagal. Atau dua, kita sudah gagal. Dan bagaimana coping itu? Iya, dan bagaimana kita mengatasi itu. Itu lumayan lucu. Oke, kalau gitu kita bahas lah secara terpisah lah ya. Kalau kita belum gagal tapi kita takut gagal. Kita belum mencoba tapi kita takut gagal. Kalau aku sih lebih mudah itu. Ya jalani aja. Dengan kita preparation kita make the good preparation gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal list aja kegagalan apa sih yang kita takutin, kita listin. Terus kita prepare sebaik-baiknya. Ya udah, kalau begitu gagal baru masuk ke yang kategori 2 kan? Nah, gimana copingnya kan? Ya kan? Kalau dipikir-pikir jadi lucu ya, kita ngajarin teman-teman buat gagal. Nggak boleh, jangan. Nggak, bukan gitu ya teman-teman. Tapi gagal itu sama kan perlu kan? Supaya kita tahu bahwa cara ini tidak berhasil. Aku mengalami beberapa kegagalan di GKI Singapura. Misalnya, satu kali waktu aku baru sampai itu di bulan Maret. Di bulan April akhir itu ada KKR. Aku tidak tahu itu KKR kan untuk mengajak orang percaya Yesus di dalam gereja konteksnya.
yang bisa aku lakukan adalah takut nggak? Gagal? Ya takut lah. Makanya make it well, make a good preparation. Aku lakukan. Jadi aku ajak jemaat, ayo ajak jiwa secara intensional sebulan penuh. Aku tekankan itu terus. Berhasil? Gagal. Dengan kegagalan itu, menyadari satu hal. Cara ini jangan dipakai lagi. Cara ini jangan dipakai lagi. Kita find another way. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana copingnya? Ya kalau aku sih gini, ya kita punya mindset aja bahwa ya udah kalau cara ini gagal, coba aja yang baru. Kenapa harus kita istilahnya nggak bisa move on dari bagian itu, dari hal itu? Nah hal ini aku pernah belajar dari satu orang jemaat di sini lah di Jakarta ya. Aku ngobrol, dia bekerja di Google. Wih keren banget. Dia belajar di dia kerja di Google. Boleh tuh kita kenalan habis ini. dan gini. Misalnya dia punya program A. Jadi Google itu mau supaya punya inovasi dan nggak usah khawatir dengan yang namanya kegagalan. Sesimpel kalau gagal lu ganti aja. Nggak usah tinggal gini, aduh kenapa ya, aduh goblok banget kenapa. Enggak, ganti aja. Google. That's it. Sehingga gini loh, kalau kegagalan itu Tuhan izinkan terjadi, ya itulah inovasi terjadi. Karena kita tahu, ini nggak bisa. Ya kita pikirkan cara lain. Bagaimana ya supaya bisa, gitu. Jadi sekarang gini, balik lagi ke contoh gue yang KKR. Berarti penginjilan di GKI Singapura, mungkin ya bagi aku ya, nggak bisa KKR. Oke. Iya. Ada beberapa klasifikasi problem yang aku temukan. Misalnya, Pak, circle kami adalah orang lokal. Bagaimana mungkin kami nggak nginjili mereka, terus kita bawa ke gereja yang ibadahnya bahasa Indonesia? Iya. Nggak masuk, Pak. Nggak bisa. I know. Oke, berarti masalahnya itu. Aku langsung muncul pikiran. Kenapa tidak mentraining jemaat supaya jemaat itu bisa menjangkau orang lokal? Dan GKI Singapura bersyukurnya langsung aku punya strategi baru. Kamu penginjilan kepada orang lokal, bawa kepada kebaktian yang menggunakan full English. Oke. Kita bisa jangkau. Nah caranya sekarang gimana? Nah aku lagi persiapkan bahannya supaya mentraining mereka menjadi orang yang istilahnya apa? Di-equip untuk bisa menginjili dengan berhikmat. Gitu loh. Nggak, penginjilan kan kadang somehow itu mau dibilang susah, mau dibilang gampang. Ada orang yang cara penginjilannya kayak gini. Aku punya kabar baik buat kamu. Tuhan itu baik. Haleluya. Tetapi seringkali kita ini berdosa gitu. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan kebaikan Allah. Ada yang sesimpel itu loh, menyederhanakan. Good nggak? Ya good pada konteksnya. Tetapi ketika misalnya disampaikan kepada orang ateis, sorry, I don't believe God. Kenapa lu ngomong itu? I don't believe God. Kita langsung tek. Rumusku nggak berjalan. Iya. Gue ngerti banget. Lu ngerti nggak? Gue ngerti. Jadi, waduh, rumusnya biasanya begini. Iya, ABC. Ini langsung hancur. Iya, C-nya dipotong gitu, hanya PD. Jadi, gimana? Nah, akhirnya aku kepikiran untuk membuat sebuah kayak training gitulah, untuk menolong mereka. Berhasil nggak? Nggak tahu. Belum. Tapi aku berusaha untuk membuat sebaik-baiknya. Taunya dari mana? Nanti berhasil atau enggak? Ya nanti setelah di launching, feedback dong. Iya. Pak, ternyata ini perlu gini deh, gitu. Oke, setengah berhasil. Ya. Aku juga pernah mengalami satu kegagalan baru ini. Waduh. Jadi ini bulan Agustus ya. Agustus minggu yang kedua. Oke. Jadi aku mengeluarkan satu program baru, yaitu setelah ibadah selesai ada Q&A. Iya betul. Iya, gue sempat hadir kebetulan pada saat itu. Lo hadir yang di bahasa Inggris ya? Iya. Ya. Ternyata menuai evaluasi yang buruk. Aku jujur katakan aku down. Karena broken English is not better. Itu sama sekali kacau dah. Itu chaos English lah. Dan itu it hits me a lot. Tapi di sana aku sempat mengatakan, wis aku retreat aja lah, nggak usah ngadain lagi. Aku nggak percaya diri.
Tapi Tuhan akhirnya menolong dan lewat satu rekan rohaniwan juga remind bahwa ini acara bagus. Ya kita bisa support apa yang kita bisa support. Iya. Nah di dalam maksudnya pergumulan aku sama Tuhan, aku mengatakan Tuhan, aku tahu aku lakukan bukan karena acceptance. Aku harus tahu itu dulu. Tuhan ini gak gampang bagi aku. Ngomong bahasa Inggris ini is not my main language. Ini bukan bahasa ibu. Sehingga kalau ngomong ini butuh struggle. Iya. Nah akhirnya bagaimana cope-nya? Datang sama Tuhan, bergumul di dalam hati. Tuhan tolong, apa yang harus aku lakukan? Jadi mulai identify gitu loh. Maksudnya mengklasifikasikan ini, aku ini ada di mana? Bagaimana? Maksudnya Tuhan mau aku apa di tengah aku merasa down. Gagal, gitu, ya, gagal. down. Ya di saat itu aku mengatakan kepada tim juga, thank you teman-teman mau support dan memberikan kesempatan lagi kepada aku. Ya udah aku coba ikutin arahan kalian apa. Ya udah aku ikutin, kita coba. Toh konon katanya Meridiana, the first performance is always worse. Iya. Itu selalu jelek. Karena ya penampilan pertama kok. Tapi the second, the third dan etc. Iya. Kita akan mengalami improvement. Peningkatan. Karena kita kan diasah terus. Oh iya, harusnya begini. Gitu sih. Iya, emang kadang gue juga sering dengar ya, kalau lu bikin, misalkan ilustrasinya salah satunya adalah lu bikin YouTube channel, video pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 50 lu bakal bikin jelek. Video ke 100 lu bakal bikin jelek. Tapi setelah itu akan ada video-video improve yang setelah Betul, menjalani. betul. Mr. Beast tuh yang ngomong, tau gak lu, YouTuber pertama. Mr. Beast Maksudnya salah satu YouTuber hits sekarang. Yeah. Dia bilang gitu. Jadi mungkin kadang message-nya adalah gagal tuh pasti gitu ya. Yeah. Gagal tuh sesuatu hal yang pasti. Lu mau persiapan 1 sampai 100 pun teman-teman kalau nonton film, persiapan apapun itu gagal tuh pasti gitu loh. Yeah. Tapi yang perlu kita lakukan mungkin bangkitnya, terus keep moving forwardnya, lebih ke arah bagaimana copingnya. Iya, lebih ke arah gimana kita mengatasi gitu. Di tengah-tengah sebelum kita bangkit dan kita gagal, di tengah-tengah itu ada kita bergumul bersama Tuhan. Yes. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin ada saat ini teman-teman yang lagi gagal, yang lagi ngedown juga, yang lagi butuh penguatan gitu. Ada nggak satu message yang lu mau sampaikan? Gini, aku pernah keingat ada satu toko ya. Kita tahu siapa penemu lampu pijar. Tahu. Thomas Alva Edison. Ternyata enggak. Aku lupa namanya dia siapa. Pokoknya orang berjanggut. Gue. Oh, janggutnya segini, Bang. Kayak Dumbledore. Kan pendeta jenggot. Dia kayak Dumbledore. Oh, kayak Dumbledore. Dia menemukan pertama. Tetapi kenapa orang nggak kenal dia? Karena dia gagal kesekian, dia stop. Makanya Thomas Alva Edison mengatakan, konon katanya kan 1000 kali. Kita nggak tahu berapa apa dia turusin satu-satu tuh sampai 1000. I don't think so. Itu bahasa hiperbola atau apa? Aku nggak tahu. Tapi dia kan mengatakan di percobaan ke 1000 itu berhasil. Berarti aku tahu 999 cara gagal. Nah maksudnya gini, benar kata lu bahwa maksudnya kegagalan itu adalah bisa jadi sesuatu yang tidak terhindarkan sekalipun kita sudah preparation yang terbaik. Tetapi pertanyaannya bagaimana sekarang kita bergumul bersama dengan Tuhan di tengah kegagalan. Itu dulu. Sehingga itu bisa menjadi titik pivot. Untuk kita, kayaknya ini gak berhasil. Aku rasa gak ada kok orang yang selalu percobaan pertama selalu berhasil. Itu gak ada, itu namanya Tuhan. Iya. Gak ada, semua itu gagal coba lagi. Gagal coba. Di semua aspek loh. Mau sepak bola, lawan si A, pakai strategi A. Belum tentu kok. Kadang works, kadang doesn't work gitu. Ketika ini tidak masuk, lu mulai mikir cara lain kan. Artinya kegagalan menghantar kita kepada gerbang pintu lain bagaimana bisa berhasil. Gitu aja. Ini kok jadi kayaknya nuansanya motivasi. Emang kita Hello Gotham Topik tuh punya sedikit warna gitu lah. Kita bisa lompat dari A ke B ke C atau enggak A ke B ke Z gitu. Ya gitulah, itu sesuatu yang begitu. Oke lah.
Kalau gitu gua rasa udah cukup lah ya. Ada banyak pembahasan, kita mulai dari Kiasu, masuk ke sini. Tapi by the end of the day ya kita berdoa dan berharap semoga apa yang kita udah bahas itu menjadi berkat buat teman-teman yang menonton gitu. Ya. Oke lah, udah cukup lama ya. Kopi kita segar ini berapa gitu, 40 menit lebih. Ya teman-teman, kita juga minta dukungan teman-teman buat follow sosial media kita di HelloGat, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga boleh download aplikasi HelloGat, di situ teman-teman bisa bergumul di tengah kegagalan. Akan ada teman-teman yang mendoakan. Asik. Ditunggu ya sharing-sharing kegagalannya sebagaimana. Juga silakan teman-teman ya, tuliskan di dalam kolom komentar pengalaman kamu gagal dan bagaimana perjumpaanmu dengan Tuhan yang bisa akhirnya membangkitkan lah. Amin. Benar. Teman-teman bisa ini komen aja di sosial media, maksudnya di YouTube ataupun kamu kalau misalnya silakan download juga karena lewat aplikasi juga ada beberapa teman-teman yang di belakang layarnya juga akan mendoakan, akan menolong teman-teman dia menghadapi yang namanya kegagalan. Betul. Ditunggu. Karena kita butuh teman ya. Betul. Gila keren banget. Thank you lah Kak Albert sudah datang jauh-jauh dari Singapura. Sebuah privilege dan honor. Saya bisa ngobrol dengan pendeta internasional di sini. Enggak lah. Iya benar. Sekarang lu statusnya kan udah pendeta internasional. Jadi gua sedang podcast bersama dengan salah satu tokoh internasional, penginjil internasional. Oke lah kalau gitu, thank you Kak Albert for coming today. Thank you untuk Adi di sana. Thank you untuk teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. Ayo kita lihat sama-sama ke kamera tengah. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGat.